Pernah lihat gak perusahaan raksasa labanya anjlok parah banget sampai 92%, tapi kok harga sahamnya malah kelihatan murah banget? Nah, ini adalah teka-teki yang lagi kita hadapi dari PT Semen Indonesia atau SMGR. Dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah bareng-bareng layaknya seorang investor buat cari tahu ini tuh jebakan atau justru peluang yang tersembunyi. Oke, jadi gimana cara kita mecahin teka-teki ini? Nah, ini dia langkah-langkahnya. Pertama, kita kenalan dulu sama posisinya sebagai raja yang lagi tertekan. Terus, kita jadi detektif keuangan, bongkar laporannya. Baru deh, dari situ kita bisa hitung nilai wajarnya, lihat peluang ke depan, timbang-timbang risikonya, dan terakhir, kita tarik kesimpulan. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, first thing first, kita harus paham dulu siapa pasien kita ini. SMGR ini bukan pemain kemarin sore ya, dia ini rajanya, the undisputed king di industri semen Indonesia. Coba deh bayangin, jalan tol, jembatan, gedung-gedung tinggi, kemungkinan besar itu semua dibangun pakai semen dari mereka. Sebagai BUMN, ya wajar kalau perusahaan ini jadi tulang punggung pembangunan. Dominasi ini kan fondasi kekuatan mereka. Tapi, nah ini dia, ada yang aneh nih sama duitnya belakangan ini. Dan jeng-jeng, ini dia angka yang bikin geger. Laba bersihnya di semester 1 2025 anjlok, bukan main, 92%. Saya ulangi ya, 92%. Kalau investor biasa mungkin udah panik jual ya kan? Tapi kita sebagai investor cerdas, kita nggak lari. Kita justru deketin. Terus nanya, ada apa nih sebenarnya? Sekarang, disinilah kita pakai topi detektif kita. Kita nggak bisa dong cuma lihat angka di permukaan. Angka itu cuma gejala, kita harus cari tahu penyakitnya apa. Caranya? Ya, kita obrak-abrik laporan keuangannya buat nemuin cerita di baliknya. Oke, coba kita lihat bareng-bareng datanya. Pendapatan turun dikit ya, 4,9%. Oke lah, pasar lagi lesu, wajar. Tapi lihat, laba kotornya turun hampir 19%. Dan puncaknya, laba bersihnya longsor. Dari 501 miliar jadi sisa 40 miliar doang. Gila kan? Ini penurunannya jauh lebih dalam dari penurunan pendapatan. Ini pasti ada biaya siluman nih yang gede banget. Apaan tuh? Aha, ketemu biang keroknya. Ternyata ada beban penurunan nilai piutang sebesar 360 miliar rupiah. Gampangnya gini, SMGR punya piutang, ada pelanggan gede yang kayaknya bakal gagal bayar. Jadi mereka siap-siap rugi, duit 360 miliar disisihkan. Tapi kuncinya di sini, kata sekali saja, one off. Ini kejadian langka, bukan masalah rutin tiap tahun. Nah, ini penting banget. Artinya mesin bisnis utamanya sebenarnya nggak separah itu. Oke, penyakitnya udah ketemu dan ternyata cuma flu musiman, bukan penyakit kronis. Sekarang pertanyaan jutaan dolarnya. Dengan harga sekarang, saham SMGR ini termasuk murah nggak sih? Nah, ini nih yang sering ngejebak banyak investor. Kita harus bisa bedain, ini barang diskon beneran atau barang rusak yang didiskon. Istilah kerennya value trap bukan? Atau jangan-jangan pasar aja yang lebay nanggepin masalah tadi dan malah jadi peluang buat kita? Yuk kita intip valuasinya. Coba deh lihat, data ini agak skizofren. Di satu sisi, PE rasionya 84 kali, kelihatan mahal banget. Tapi ya ingat, labanya kan lagi sakit gara-gara kejadian one-off tadi. Nah, coba sekarang lirik ke bawah. Price to book value atau PBV-nya cuma 0,48 kali. Wow, angka ini seolah-olah bisikin ke kita, hey, gue ini murah banget loh. Oke, sini saya jelasin dikit biar kita semua paham. PBV itu simpelnya gini. Kalau PBV di bawah 1, artinya kita beli perusahaan di harga diskon dibanding total nilai aset bersihnya. Ibaratnya kita beli rumah seharga 500 juta, padahal nilai tanah sama bangunannya kalau dijual terpisah itu 1 miliar. Makin kecil angkanya, ya makin gede diskonnya. Coba dibandingin, harga sahamnya di pasar cuma 2.650 perak. Tapi nilai jeroannya, pabriknya, tanahnya, semua asetnya dikurangi utang, itu nilainya 6.437 perak per lembar saham. Kebayang nggak? Kita bayar 2.650, dapat barang yang nilainya 6.437. Ini sih bukan diskon lagi, ini namanya dapat durian runtuh. Oke, kita udah nemu harta karun yang dijual murah. Tapi percuma nemu harta karun kalau kita nggak punya kuncinya buat buka peti kan? Nah, kunci ini namanya katalis. Sesuatu yang bisa bikin harga sahamnya naik. Jadi, apa aja nih katalis buat SMGR di tahun 2026? Ternyata ada beberapa mesin pendorong yang siap dinyalain. Pertama, dari pemerintah, ada proyek gede-gedean. Itu jelas butuh banyak semen. Kedua, dari dalam perusahaan sendiri, mereka lagi beres-beres rumah biar lebih efisien. Ketiga, mereka mulai go internasional loh, mau ekspor ke Amerika.
Keempat, inovasi produk yang lebih ramah lingkungan. Jadi ini bukan cuma angan-angan, tapi udah ada rencananya. Eits, tunggu dulu. Kelihatannya bagus semua ya. Tapi ingat, investasi itu selalu ada dua sisi koin. Gak ada yang namanya makan siang gratis. Kita harus lihat juga risikonya apa aja biar nggak salah langkah. Oke, ini kerikil-kerikil tajamnya. 1. Rupiah melemah. Karena sekitar separuh biaya produksinya pakai mata uang asing, ini bisa bikin boncas. 2. Di dalam negeri sendiri lagi perang harga gara-gara kebanyakan semen. 3. Harga batu bara naik turun kayak roller coaster. Ini ngaruh banget ke biaya. Dan 4. Utangnya lumayan gede, jadi kalau suku bunga naik, beban cicilannya juga ikut naik. Ini semua resiko beneran, bukan main-main. Baiklah, kita udah jalan jauh nih. Mulai dari angka anjlok 92%, bongkar laporan keuangan, sampai ngintip masa depan dan risikonya. Jadi kesimpulannya gimana? Di satu tangan, kita pegang barang bagus dengan diskon gede. Di tangan satunya lagi, kita pegang daftar risiko yang nyata. Menarik kan? Nah, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Setelah kita bedah bareng-bareng, pertanyaannya jadi simpel. Apakah diskon gede ini sepadan dengan risikonya? Apakah SMGR ini cuma jebakan Batman? Atau justru ini adalah fondasi kokoh yang selama ini Anda cari untuk portofolio Anda? Jawaban terbaik cuma ada setelah Anda melakukan riset mendalam Anda sendiri.